duduk siap Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membaca bersama. Kita baca surat An-Nasr, dilanjut dengan doa sebelum belajar, lalu doa kepada orang tua dan kemudian salam. Mari kita mulai. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa hiraiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baik. Muhammad Amin Rahman. Mufi Cici. Hadir. Nazara. Hadir dulu. Afam. Sakit. Baik. Karena Afam hari ini sakit, mari kita doakan supaya dia segera sembuh kembali dan bisa bergabung di salat kita. Selanjutnya Muhammad Afar. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Tepuk 1, tepuk 3. Soleh berkata tepuk 1, tepuk pagi, malam, bisik. Baik, di hari ini kita akan mempelajari tentang materi Mauspidi. Sebelum saya menyampaikan materi pada pagi hari ini, saya ingin mengulang kembali materi sebelumnya. Materi sebelumnya yang sudah kita pelajari itu materi apa? Materi apa yang jelas? Bani Umayyah. Nah, kita sudah pelajari kisah dari Bani Umayyah. Oke, selanjutnya saya akan, setelah kita mempelajari kisahnya dari Bani Umayyah, kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu tentang mawas diri dan introspeksi dalam kehidupan. Saya akan bacakan dulu tujuan pembelajaran yang kita pelajari. Yang pertama, kita mempelajari materi mawas diri, maka kita akan bisa menjadi manusia yang berperilaku dan baik. Kemudian, dengan kita mempelajari iman kepada malaikat, maka kita akan mengetahui tugas-tugas dari malaikat. Selanjutnya, sebelum kita masuk di materi
menurut Al-Kisah terdapat 2 malaikat yang tersebut. Baik, dari kisah yang sudah dibacakan oleh Ucu, apa hikmah yang bisa diambil dari kisah tersebut? Ada yang bisa? Ya, silakan. Hikmah yang bisa diambil dari kisah dengar ialah jin merupakan perbuatan buruk yang menyekutukan Allah. Ada lagi? Sudah. Oke, ada lagi yang bisa? Ya, silakan Pak. Hikmah dari malaikat Maut, bukan dari malaikat Harut dan Marut, mengajarkan agar penduduk babilonia tidak takut dengan sihir dan menyuruh tidak berbuat kafir. Oke, jadi kita sebagai umat Islam kita harus beriman kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah, karena sihir itu merupakan perbuatan setan dan itu adalah salah satu sifat yang sangat dibenci oleh Allah, karena yang wajib kita imani itu adalah Allah menggunakan jin. Kalau sudah melakukan sihir, maka kita akan masuk ke dalam perbuatan yang menyebutkan Allah. Selanjutnya ada yang bisa. Mengapa kita harus beriman kepada malaikat? Coba, karena kita selalu diawasi malaikat. Siapa sih malaikat yang mengawasi kita? Malaikat Raqib. Selanjutnya apa sih tugas-tugas dari malaikat? Tugas-tugasnya malaikat itu apa sih? Ada yang bisa? Tugas-tugas dari malaikat, tugasnya ya Meniup trompet sangkakala. meniup trompet sangkakala. Kapan saat ditiup trompet sangkakala itu? Saat kiamat itu tiba, maka malaikat akan meniup trompet. Kalian tahu siapa yang meniup trompet? Malaikat Israfil. Pintar. Kita kasih tepuk jempol. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Oke, selanjutnya dengan kita mengimani malaikat, ada yang tahu nggak? Apa sih mengapa kita harus mengimani malaikat, sehingga apa yang bisa diambil hikmah dari iman kepada malaikat, ada yang tahu? Bisa mengetahui kemudian manfaat-manfaat. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk di kegiatan selanjutnya. Peserta didik dapat menunjukkan cara memberikan karakter positif dengan benar sehingga pertanyaan. Yang selanjutnya, melalui pembelajaran berbasis problem, peserta didik dapat membuat infografis mengenai tugas para malaikat tanpa menggunakan. Nanti yang akan kita pelajari yaitu makna dalil, makna dari iman kepada malaikat, kemudian sifat-sifat malaikat, perbedaan antara malaikat, manusia dan juga jin. Mereka semua itu berbeda ya. Berbeda apanya Bu? Berbeda dari bentuknya, sifatnya dan juga apa? Dan juga tugas-tugasnya. Ini kemudian kita coba pelajari nama-nama malaikat beserta tugasnya, dan yang terakhir kelihatan hikmah yang dapat diambil dari ini. Yang pertama kita akan mempelajari iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat, beriman kepada malaikat artinya percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati malaikat Allah itu benar ada. Jadi malaikat itu ada, namun bentuknya tidak dapat dilihat oleh kasat mata, karena malaikat itu tercipta dari apa? Cahaya. Sehingga setiap manusia itu tidak bisa bentuknya malaikat. Malaikat itu laki-laki atau perempuan? Malaikat tidak berjenis kelaminnya. Yang kita akan pelajari. Jumlah malaikat itu sangat banyak. Hanya saja yang wajib kita imani jumlahnya ada 20. Jumlah malaikat yang wajib diimani ada 10.
Selanjutnya dalil beriman kepada malaikat. Inna fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa yastaghfirun. Yang artinya dan kepunyaannya lah segala yang ada di langit dan bumi dan malaikat-malaikatnya. Malaikat yang mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula memiliki rasa letih. Artinya ketika malaikat menjalankan tugas yang diperintahkan Allah, maka malaikat tidak pernah mengeluh capek, letih. Malaikat tidak pernah merasa mengeluh karena malaikat selalu taat kepada Allah dan tidak pernah membantah apapun yang diperintahkan oleh Allah. Selanjutnya sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat yang pertama yaitu selalu patuh kepada Allah dan tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Yang selanjutnya, malaikat dapat berupa wujud sesuai dengan Allah. Jadi, kalau malaikat menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul, maka malaikat akan berupa wujudnya dalam bentuk apa? Seperti halnya manusia. Jadi, malaikat itu bisa berubah-ubah dan malaikat itu akan menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Selanjutnya, malaikat tidak makan dan tidak minum. Jadi malaikat itu tidak pernah lapar, tidak pernah haus, sehingga tidak pernah makan dan minum. Berbeda dengan manusia. Manusia bisa memiliki rasa lapar, rasa haus, rasa letih atau capek dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Jadi malaikat itu tidak berbentuk seperti manusia yang ada laki-laki dan juga ada perempuan. Jadi malaikat itu tidak memiliki jenis kelamin. Selanjutnya, malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah. Setiap saat malaikat itu akan selalu beribadah kepada Allah. Selanjutnya, ini nanti perbedaan malaikat dan jin. Perbedaan malaikat, jin dan manusia. Bisa minta tolong dibacakan perbedaannya apa saja? Kalau malaikat itu diciptakan dari apa? Malaikat diciptakan dari cahaya atau nur. Selanjutnya, kalau jin, coba Mbak Aulia, jin itu diciptakan dari apa? Ya, diciptakan dari api. Oke, lanjut. Kalau manusia, yang sini manusia ya. Yang manusia diciptakan dari tanah liat, makhluk yang terlibat. Kalau malaikat disebut makhluk gaib. Kalau jin disebut makhluk gaib. Kalau manusia makhluk nyata yang bisa diraba, bisa dipegang, bisa bekerja, bisa disentuh. Selanjutnya, perbedaannya lagi antara malaikat, jin dan manusia. Coba disebutkan apa sih perbedaannya antara malaikat, jin dan juga manusia. Ya. Selalu patuh dan taat kepada perintah Allah. Kalau jin, bedanya apa dengan malaikat? Kalau jin, ada yang jadi manusia, jin dan juga malaikat itu berbeda. Kalau malaikat selalu taat dan patuh, tapi kalau jin itu ada yang patuh dan ada yang durhaka. Mereka ada yang mau memenuhi atau mentaati perintah Allah, ada juga yang membangkang atau durhaka kepada Allah. Begitu juga dengan manusia. Manusia itu ada yang taat dan juga ada yang durhaka. Mendoakan orang tua karena kita selalu membutuhkan, kita ada
ingin menggoda manusia agar mereka terjerumus ke dalam api neraka. Selanjutnya kalau manusia sifatnya apa? Makan dan minum. Coba hari ini sudah sarapan belum? Sudah minum? Sudah. Karena kalau tidak makan mesti lemes, kalau nggak makan mesti letih atau lesu atau apa, lemes gitu ya, dan juga lapar. Tapi kalau sudah minum pasti akan merasa selanjutnya perbedaannya antara malaikat dan juga jin, manusia. Kalau malaikat pikirannya jernih dan lurus karena kesehariannya atau setiap saatnya malaikat itu selalu taat kepada Allah. Selanjutnya kalau manusia pikirannya berubah-ubah, kadang sekarang nanti besok bisa jadi berubah lagi. Sekarang pintar, maksudnya apa? Mau melakukan yang baik, besok bisa juga melakukan hal yang buruk dengan cara apa? Mencuri, memukul dan sebagainya. Terus kemudian kalau malaikat tidak punya nafsu, kalau manusia itu memiliki nafsu. Yang selanjutnya yaitu juga nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Malaikat Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Malaikat Israfil tugasnya menyampaikan alam. Malaikat Mikail menyampaikan rizki. Saya coba malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail tugasnya apa? Membagi rizki atau menyampaikan rezeki sama. Yang terakhir adalah hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama yaitu memberikan motivasi kita untuk selalu taat kepada Allah dan juga bertakwa kepada Allah. Yang selanjutnya yang kedua yaitu malaikat selalu mengawasi perbuatan kita. Yang ketiga memberikan rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah akan melalui malaikat Jibril dan memberi rezeki melalui malaikat Mikail. Yang terakhir, untuk selanjutnya saya akan membagi kelompok. Ini kelompok 1, 2, dan kelompok 3. Tugasnya apa Bu? Nanti saya akan membagikan ya. Jadi tugas antara kelompok sini dan sini akan berbeda tugasnya. Yang kelompok 1 tugasnya yaitu menjelaskan tentang pengertian malaikat ya. Kemudian yang sini tugasnya adalah menunjukkan perbedaan antara malaikat, jin dan juga manusia. Yang sana tugasnya adalah menyebutkan nama
pengertian iman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat. Waalaikumsalam.